Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Marifa, mahasiswa Universitas Yarsi, program studi akuntansi. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai topik ke-9, yaitu pengenalan software Zahir Accounting. Pengenalan Zahir Accounting. Dalam Zahir Accounting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis dapat berjumlah lebih dari satu. Misalnya, jurnal penjualan kredit akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka, dan jurnal pencadangan penghapusan piutang, demikian juga untuk jurnal-jurnal lainnya. Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencetakan kartu utang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan laporan. Grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi-transaksi yang lain. Fasilitas Zahir Accounting versi 6.1. Dalam aplikasi Zahir Accounting terdapat perbedaan antara fasilitas menu, aplikasi, dan modul aplikasi. Yang pertama, fasilitas menu ini ada file, setting, plugin, tutup buku, Windows, F1 atau petunjuk. Kemudian klik menu file jika ingin membuat data keuangan baru atau kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat bantu, membuat password dan hak akses, dan lain sebagainya. Yang menu setting itu dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan hutang usaha. Saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi point of sales, dan mengatur konfigurasi program. Lalu melalui menu tutup buku dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Lalu melalui menu window bisa menutup semua jendela atau form yang terbuka, menampilkan atau menyembunyikan panel samping. Lalu dalam menampilkan panduan penggunaan program, video training, mendownload update terbaru, mengirim email kritik dan saran pertanyaannya kepada pihak PT Zahir Internasional, dan melakukan registrasi program pada menu petunjuk. Lalu dalam fasilitas modul ada dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas, dan bank, persediaan laporan. Dashboard digunakan untuk melihat tampilan grafik, diantaranya neraca atau laba rugi, analisa rasio keuangan, dan bisa melihat juga reminder piutang atau hutang yang sudah jatuh tempo. Lalu data-data digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Accounting. Kemudian buku besar digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuka buku besar per akun. Lalu ada modul penjualan. Ada beberapa fasilitas yang ada di modul penjualan, yaitu pertama, jurnal penjualan. Itu gunanya untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Kemudian yang kedua ada jurnal pembayaran piutang usaha. Itu untuk menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Kemudian yang ketiga ada jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Itu untuk menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Yang keempat ada jurnal penghapusan piutang usaha. Itu untuk membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barang kembali atau return atas terjadi pembatalan pesanan. Lalu ada modul pembelian. Beberapa fasilitas yang ada di modul pembelian yaitu jurnal pembelian untuk menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Lalu ada jurnal pembuatan hutang usaha, menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada supplier. Kemudian ada jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha, itu untuk menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier. Keempat, ada jurnal penghapusan hutang usaha, itu untuk membuat jurnal penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali, return. Lalu ada modul kas dan bank. Modul ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Beberapa fasilitas yang ada di modul kas dan bank. Yang pertama ada transfer kas, untuk melakukan pemindah bukuan saldo dari kas ke bank atau sebaliknya. Ada juga kas masuk, yaitu untuk mencatat kelebihan uang akibat dari pengeluaran operasional, atau untuk mencatat pengembalian pinjaman karyawan, dapat digunakan untuk mencatat penerimaan modal pemilik usaha. Lalu ada kas keluar, yaitu untuk mencatat pengeluaran uang untuk kegiatan operasional seperti biaya listrik, parkir, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Kemudian rekonsiliasi bank, yaitu untuk mencocokkan saldo antara pencatatan pada buku perusahaan data di komputer dengan buku bank.
Kemudian ada modul persediaan, yaitu ada beberapa fasilitas yang ada di modul persediaan. Yang pertama, jurnal penyesuaian persediaan untuk menginput transaksi penyesuaian persediaan seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua, jurnal pemindahan barang, yaitu untuk menginput transaksi proses produksi seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau dari bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian ada stok opnam, yaitu mencocokkan saldo barang antara buku perusahaan atau data di komputer dengan fisik barang yang ada di tempat penyimpanan atau gudang. Lalu yang keempat ada penentuan harga jual, yaitu menentukan harga jual barang. Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harga jual secara otomatis. Kemudian laporan. Laporan di Zahir Accounting tersedia dalam ratusan bentuk, tidak hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisa rasio, dan laporan lainnya. Lalu ada search, yaitu fasilitas ini berguna untuk tracking atau pencarian data yang diketik dengan melakukan pencarian kepada seluruh database data kerja dari mulai data master sampai ke transaksi. Nah, lalu untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang dimulai dari jurnal umum, lalu buku besar pembantu, neraca saldo, lalu kemudian disesuaikan dengan jurnal penyesuaian, lalu dan neraca lajur. Nah, ini untuk yang akan kita lakukan di dalam aplikasi Zahir, dimulai dari informasi perusahaan, lalu untuk pengisian datanya sudah disediakan, jadi nanti kita tinggal praktekkan saja. Sekarang kita mulai ke dalam cara pengerjaan aplikasi Zahirnya. Nah, pertama-tama kita klik membuat data baru. Lalu untuk nama perusahaan sesuai dengan yang sudah ditentukan, itu PT Sugar Rezeki. Kemudian untuk alamat perusahaannya, kemudian untuk negara bisa kita isi Indonesia, kotanya adalah Jakarta, kode posnya kita isi. Untuk email bisa menggunakan email kita sendiri, contohnya pakai email saya. Lalu lanjutkan. Kemudian untuk periode akuntansinya di sini bulannya kita mulai dari Januari tahunnya 2018 sampai Desember. Dan di sini untuk lokasi dan nama file bisa dipilih sesuai yang ingin kita taruh nama filenya di dalam komputer kita masing-masing. Lanjutkan. Untuk nomor departemen kita masukkan 1, kode prefiksnya juga 1. Lalu jika sudah, kita proses. Kita tunggu. Nanti setelah itu untuk jenis usaha kita di sini akan pakai perdagangan umum. Di sini bisa dilihat masih banyak jenisnya, tapi kita pakai yang perdagangan umum. Lalu lanjutkan. Lalu kita tunggu untuk prosesnya. Nah, setelah itu untuk setup datanya nih, untuk mata uang yang kita akan gunakan di sini untuk rupiah, di sini untuk dolar, kode mata uangnya USD, lalu selesai. Nah, sebelum kita memulai untuk membuat saldo akun awal, kita harus menyesuaikan data-data terlebih dahulu. Kita di sini klik yang data rekening, kemudian ke yang switch mode. Nah, lalu ada beberapa akun yang harus dirubah terlebih dahulu. Di sini yang piutang usaha kita ganti dulu menjadi piutang dagang, karena
kita menggunakan jenis perusahaan itu perdagangan umum. Lalu persediaan kita ganti menjadi persediaan barang dagang. Kemudian utang usaha. Utang usaha kita ganti menjadi utang dagang. Kemudian penjualan produk ini kita ganti menjadi penjualan barang dagang. Kemudian tutup. Nah, sekarang kita akan membuat saldo akun awalnya dengan menggunakan setting, kemudian saldo awal, lalu saldo awal akun. Nah, di sini kita masukkan angka yang sudah disesuaikan. Di sini kasnya 3.500.000. Kemudian bank 25.500.000. Lalu piutang dagang 4.550.000. Kemudian persediaan barang dagang 13.815.000. Lalu asuransi dibayar di muka sebesar 2.300.000. Kemudian kendaraan sebesar 125 juta. Lalu akumulasi penyusutan kendaraan itu karena di sisi kredit maka kita tambahkan minus 12.500.000. Lalu utang dagang sebesar 16.875. Kemudian utang gaji sebesar 2.115. Lalu utang bank sebesar 81.375.000. Lalu untuk modal disetor itu sebesar 35.500.000. Kemudian laba ditahan sebesar 26.300.000. Nah, di sini untuk nilai sebesarnya itu harus 0 karena berarti antara aktiva dengan pasiva itu sudah balance. Kalau misalnya masih ada angka selain 0 berarti itu ada kesalahan dalam menginput antara akun yang ada di aktiva serta di pasivanya. Kemudian rekam. Kemudian sudah selesai. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.